Ya, sebenarnya kan gini, beberapa hari yang lalu, tepatnya kalau nggak salah tanggal 23 Mei deh. 23 Mei itu keluarga Sudirman kan, atau sebelumnya itu kan selalu telepon saya. Ibu, saya didatangin polisi dan sebagainya gitu. Cuman kan saya juga kan tidak bisa membackup semua orang, Mas, karena beberapa hari sebelumnya juga karena mereka didatangi orang-orang yang tidak mereka kenal. Kemudian juga baik Saka maupun keluarga Sudirman kan pernah menginap di rumah saya gitu karena ketakutan didatangi orang-orang yang tidak dikenal. Nah, kemudian pada tanggal 23 atau untuk tepatnya mungkin nanti dikonfirmasi ke kakaknya Sudirman, dia didatangi oleh anggota yang menyatakan dari Polres Cirebon. Nah, untuk menandatangani sesuatu, tapi itu kertas kosong kalau informasi kayak gitu. Sebetulnya berkomunikasi, Bu, ini saya didatangi polisi, suruh tanda tangan gitu. Apa yang tanda tangannya? Nggak ada isinya, Bu. Nah, waktu itu kalau informasi kakak Sudirman, dia sempat merekam, cuman disuruh dihapus rekaman itu. Akhirnya beberapa hari kemudian terjadi lagi hal serupa. Dia sedang berada di tempat kerja, kemudian dia telepon saya, Ibu takut saya kenapa? Ada polisi katanya dari Polda datang membawa saya ke Polda. Alasannya Sudirman kangen. Terus apalagi yang dilakukan? Iya, saya suruh mencabut kuasa dari ibu gitu. Saya nggak mau, Bu. Saya bilang, aduh, saya juga kan waktu itu serba salah, Mas, posisinya. Kalau saya misalnya masuk, itu kakaknya Sudirman maunya ketika di tempat kerja, saya menjemput dia karena di depannya itu ada anggota polisi sekitar 5 gitu dan akan membawa dia ke Polda. Waktu itu saya nggak bisa mikir ini gimana nih kalau saya masuk, saya juga tidak terima kuasa dari keluarga Sudirman kan. Khawatirnya memang ada sedang penyelidikan. Nanti saya ketika masuk dianggap menghalangi penyelidikan. Nggak lucu juga kalau misalnya alasannya itu. Akhirnya waktu itu karena keluarga kakaknya Sudirman juga nggak mau diajak ke Polda, karena tanpa surat apapun, akhirnya kamu maksudnya mau nggak kalau kamu mau berangkat berangkat aja bersama mereka. Nggak mau, Bu, saya takut gitu. Saya sempat waktu dia sudahlah kan sekarang Mas Sudirman sudah ada di dalam, masa sih ada korban lain yang gitu, saya omongnya gitu. Akhirnya dengan berbagai cara kakaknya Sudirman itu sampai lari dari kantornya. eh, Kalau informasi dia sih sempat dikejar. Cuman waktu itu saya memang sudah minta tolong beberapa media yang kebetulan ada di Cirebon. Saya minta tolonglah eh, di tempat kerja kakaknya Sudirman, tolong dipantau karena mau dibawa ke Polda. Kebetulan ada waktu itu ada TV One, mobil TV One tuh akhirnya mondar mandir di tempat kerja. Akhirnya memang batal dibawa ke Polda karena alasannya akan dibawa ke Polda. Kalau dari ceritanya kakaknya Sudirman, nggak enak, ada wartawan awas, ada wartawan. Nah itu akhirnya kakaknya Sudirman bisa melarikan diri eh, karena kan dia juga nggak jelas alasannya buat apa sih dibawa ke Polda karena tidak terkonfirmasi juga. Kalau alasan cabut kuasa ke saya sih mangga aja mempersilahkan gitu. Kalau Sudirman kan memang sudah selesai, terus kuasa apa lagi yang dicabut dari saya gitu. Jadi intimidasi. Nah, berdasarkan intimidasi itulah karena walaupun yang diintimidasi kakaknya Sudirman, karena kan itu bukan sekali dua kali nih, ada peristiwa lagi yang tetap didatangin. Eh, Mengganggunya kan ke saya, gitu. Apalagi dengan ada bahasa harus mencabut kuasa. Akhirnya dengan dasar itulah saya melaporkan diri ke DPN Pradi di mana saya bernaung di bawah kepemimpinan Bapak Otto Hasibuan. Gitu. Kan kalau masalah yang saya lakukan terhadap Saka dan Sudirman kan sudah saya lakukan di 2016-2017. Banyak hal yang sudah saya lakukan dan tapi itu nggak terekspos media karena waktu di 2016-2017 saya sebenarnya udah teriak-teriak ini salah tangkap, ini ada persoalan, ini nggak benar. Tapi waktu itu memang media tidak mengapresiasi saya. Justru yang dibesarkan, yang di blow up itu kekejaman geng motornya. Itu saya rasakan betul semua media itu yang ini loh ada persoalan. Karena kan sidang tertutup, Mas. Mereka juga nggak bisa. Untuk yang dewasa juga sidang tertutup. Jadi nggak bisa mereka lihat, nggak bisa mereka rasakan apa sih yang terjadi di sidang gitu. Nah, setelah sidang saya selalu komunikasi. Ditanya wartawan tuh apa yang terjadi, tapi itu nggak pernah secara optimal terbuka. Jadi yang di blow up hanya kekejamannya. Akhirnya saya juga kan lari ke sana sini. Saya pernah ke Propam Polda Jabar, saya pernah ke Komnas HAM, saya juga ke Komisi Yudisial. Waktu saya lihat sidang Saka ternyata tidak berjalan seperti sidang anak pada umumnya.
Tapi kan hasilnya tidak ada, Mas. Sampai vonis kepada Saka dan yang Sudirman itu seumur hidup Saka 8 tahun. Jadi kalaupun sekarang berkembang ramai seperti ini, saya sih sangat bersyukur. Kalau masalahnya saya dihujat dulunya, kemudian saya juga nggak paham, Mas. Karena saya nggak main media sosial. Jadi ketika saya tampil reaksinya buruk juga saya nggak ngerti. Saya hanya berjalan apa yang harus saya lakukan gitu. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, saya dihujat, disebut begana begini. Saya cuma cerita dari teman, dari yang Bu, ini Ibu, ya biarin aja. Kan saya juga nggak baca, nggak lihat, saya bilang gitu. Jadi saya tuh kenapa nyantai, karena kan mereka mah nggak tahu apa yang terjadi. Mereka nggak ngerti apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi yang paham betul gimana situasinya saat itu, gimana tertekannya saya, gimana saya begitu dikebiri gitu kan, nggak ngerti. Kalaupun saya juga kan nggak mungkin ceritain kepada setiap orang, ini loh yang saya rasakan, kalau nggak ditanya ngapain juga gitu. Kan mereka nggak paham saya apa sih yang saya lakukan dulu gitu, betapa beratnya saya. Bukan cuma misalnya dengan institusinya, bukan. Ada persoalan-persoalan lain yang astagfirullah, nggak harusnya ini terjadi. Gitu. Itu sih Mas sebenarnya. Jadi kalau sekarang memang mengalir dukungan, setelah saya buka, sebetulnya saya juga nggak buka 100% Mas. Saya cuma buka 70%-nya. 30%-nya saya simpan baik-baik. Banyak hal yang kalau saya buka ngeri Mas. Saya nggak buka semuanya. Ya, gini Mas. Kalau misalnya apa sih? Kenapa sih saya banding kasasi saya lakukan? Kenapa PK saya ragu-ragu? Karena kalau misalnya saya sendiri itu nggak akan berhasil. Kalau saya pengacara kampung yang PK, misalnya di 2016, 2017, 2018 dulu saya lakukan, nggak akan berhasil Mas. Akan sama hasilnya. Karena ada beberapa hal yang saya belum buka. Ini loh ada persoalan. Kenapa saya selalu gagal? Gitu. Dan saya harus menyebut siapa institusinya. Kan ngeri Mas. Kalau dulu saya lakukan itu habis saya. Makanya mudah-mudahan. Ya kalau Sudirman kan gini. Kalau misalnya prototipnya keluarga Sudirman Mas. Kenapa sih kalau di Cirebon itu kalau misalnya orang yang ber apa sih tingkat kecerdasannya rendah. Kalau di Cirebon itu bahasa EDIO tuh untuk mereka yang punya tingkat kecerdasan rendah, Mas. Bukan masalah, dan itu kan tidak bisa kita buktikan secara medis ya. Cuman di Cirebon itu kalau misalnya bego, blow on gitu tuh, kamu sih idiot gitu. Itu kan bahasa sehari-hari. Nah, mohon maaf kalau keluarganya Sudirman itu ibu bapaknya itu terlalu pendiam, kemudian juga apa sih susah berkomunikasi, kayaknya menurun banget ke Sudirman gitu. Makanya di antara 8 pelaku ini Sudirman lah yang paling lemah. Dia tidak bisa menerima tekanan, dia juga kalau tidak terlalu nyambung gitu. Kalau kita mah kalau anak Jakarta kan PA gitu ya. Nah, itu Sudirman tuh dari kecil mendapatkan cap itu gitu. Kalau di Cirebon mah idiot bahasanya, kalau di Jakarta mah dasar PA lu gitu. Nah, itu Sudirman itu dapat cap itu bukan karena secara medis kita bisa membuktikan, tapi memang pertemanan dia yang terbatas, dia SD aja berapa nggak naik gitu. Nah, itu. Jadi kalau saya dengar cerita dari ibu bapaknya, kalau Sudirman nggak mau sekolah, kalau anak lain nggak mau sekolah gimana sih Mas? Kamu mau sekolah kok? Oh enggak. Kalau Sudirman tuh kalau nggak mau sekolah, dia bawa seragamnya, digulung-gulung di perut, dimasukin ke kaos, dia lari-lari Mas. Gitu. Jadi penolakan nggak mau sekolah tuh standarnya tidak sama dengan anak lain gitu. Jadi kalau tekanannya luar biasa ke keluarga Sudirman ataupun dianggap biasa oleh penyidik, sebetulnya oleh anggota kepolisian, buat mereka tuh kaget banget didatangi orang gitu. Memang standar kemampuannya tuh saya melihatnya, mohon maaf, dari orang tuanya juga sangat rendah gitu Mas. Nah gimana anaknya gitu loh. Kalau informasinya kan sekarang di Polda Mas, mereka juga nggak mungkin lah misalnya harus pengen bertemu sampai ke Polda. Di lapas aja yang dekat, di lapas Kesambi, dulu mereka nggak bisa tiap bulan datang. Ada momentum ya, karena kan kalau misalnya kalau pengakuan dari mereka nih, kalau mereka harus datang tuh harus ada yang di bawah, harus, nah itulah keterbatasan biaya dan sebagainya, karena mereka betul-betul bukan orang mampu Mas. Saya mendampingi Saka dan Sudirman juga
Kalau mereka berpikir, oh ini bayar acara berapa, saya ketawa aja, tanya aja gitu kan. Aneh gitu, orang gimana sih? Masa sih nggak bisa ngelihat penampilannya gitu? Emang sanggup bayar saya berapa? Asalnya kan gitu. Kadang-kadang bingung saya juga, mau pengacaranya dibayar, astagfirullah. Cuman kan ngapain juga saya jawab. Kalau misalnya saya ngomong gratis, itu kan kasihan ya. Kasihan gitu. Informasinya sih ada di Polda, informasinya ada di Polda. Cuma kan saya juga tidak tahu apakah betul atau tidak. Karena kita memang betul-betul putus komunikasi. Apalagi kan eh, masalah Sudirman juga kan saya sudah, keluarganya sudah meminta bantuan hukum kepada Pak Oto Hasibuan. Jadi kalau bicara ke depan saya nggak bisa komentar karena bukan di tangan saya gitu. Kalau bicara sebelumnya saya masih bicara, tapi kalau kedepannya seperti apa saya nggak, karena sudah bukan kewenangan saya lagi untuk menjelaskan bagaimana keluarga Sudirman ke depannya, sudah menjadi kewenangan Bapak Oto Hasibuan. Yang seperti saya katakan tadi, kalau pengakuan Saka Tatal yang pertama mengaku dalam kondisi dianiaya itu Sudirman. Sebetulnya kalau dalam berita dalam persidangan yang mengakui pertama itu Jaya. Makanya saya juga nggak paham siapa sih yang sebetulnya, kan yang paling tahu mereka sendiri. Kalau keterangan dari saksi Bapak Rudiana yang pertama mengaku itu Jaya, itu saat persidangan. Saya hanya ngomong bahasa persidangan ya. Tapi kalau misalnya bicara Saka hari ini, setelah dia pulang kan berceritanya Sudirman yang pertama mengaku. Cuman kalau saya melihat ke belakang, bisa aja itu terjadi gitu loh, antara persidangan, pengakuan saksi di persidangan sama kenyataannya bisa aja terjadi, karena satu, Sudirman memang orang yang paling lemah di antara, secara berpikir di antara paling lemah di antara mereka. Kemudian memang ada peristiwa lain yang Sudirman itu bukan hanya, mohon maaf karena saya juga sudah laporan ke Propam Polda kan waktu tanggal 6 September 2016, bukan hanya dianiaya saat terjadi pemeriksaan, juga ada hal-hal lain dengan tersangka lain yang saat itu juga teman-temannya. Ya itu karena kelemahan berpikir dia gitu Mas. Itu yang bikin saya sedih sampai sekarang, kok anak yang tidak mempunyai kecerdasan di rata-rata menerima nasib yang paling buruk gitu Mas. Kalau saya punya keyakinan, sangat punya keyakinan Sudirman bukan pelakunya. Saka Tatal bukan pelakunya. Saya punya keyakinan yang luar biasa masalah ini. Ya. Ya, karena saya kalau untuk Sudirman saya sudah serahkan, saya nggak ngomong-ngomong Mas Mangga, itu sih memang sudah menjadi kewenangan Pak Oto. Saya juga khawatir saya salah bicara, karena kalau Sudirman, keluarga Sudirman sudah meminta Pak Oto untuk menjadi kuasa hukum bagi Sudirman, itu udah bukan ranah saya lagi ke depannya seperti apa gitu. Ya. Belum, Mangga Mas ditanyakan lagi sama Pak Oto, saya juga kan nggak, saya juga kan, ya. Ya, berkas-berkasnya sudah saya serahkan. Ini yang terjadi sama Sudirman sudah saya serahkan ke Bapak Oto dan timnya. Dan saya tenang banget setelah ini dipegang Pak Oto. Saya tenang banget setelah keluarga Sudirman sendiri yang meminta ke Pak Oto untuk menjadi kuasa hukumnya Sudirman. Ya, karena saya juga nggak nyangka, Mas. Saya nggak nyangka, maksudnya kenapa sih ini nggak dulu terjadi gitu, kenapa gitu, setelah anak berada di dalam bertahun-tahun gitu, setelah Saka juga menerima perlakuan yang tidak nyaman selama 3 tahun 8 bulan di dalam gitu, tapi mungkin ada takdir, ada jalan hidup anak-anak ini yang harus jalan gini. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ke depan saya bisa memperlihatkan, teman-teman pengacara nasional juga sudah bisa memperlihatkan, bisa membuktikan sebetulnya yang terjadi dulu adalah hal yang tidak benar. Mas. Mas, saya tidak bisa ini karena keluarganya Sudirman tuh bukan tipe orang yang punten, bukan tipe orang yang pandai. Saya harus menjelaskan pelan-pelan kepada kakaknya Sudirman. Kakaknya Sudirman kemarin menjelaskan ke orang tuanya, mereka tuh berhadapan dengan orang pintar, orang besar, orang hebat di Indonesia. Jadi penjelasan seperti itu aja mereka nggak ngerti, Mas. Nggak ngerti itu sebetulnya gimana. Jadi itu yang saya bilang, kita orang kampung Mas, jadi hal-hal begitu kan kita nggak bisa ya, misalnya ini loh kita sudah, ini saya sudah menyerahkan kepada orang yang tepat, orang sekali bernasional malah internasional, itu saya udah tenang banget gitu loh Mas, tenang banget.
Ya, alhamdulillah saya sebetulnya dari awal juga tidak pernah berpikir gitu. Karena saya dihujat juga saya nggak ngerti, saya lempeng-lempeng aja gitu. Saya dipuji, alhamdulillah. Terima kasih atas dukungan kepada semuanya. Kalau saya dihujat, saya nggak ngerti, mas. Serius, saya nggak ngerti. Saya dihujat-hujat, dijelekin, nggak ngerti. Saya benar, karena saya nggak main media sosial. Jadi mau saya ditantangin begini, begitu. Coba ini deh. Nggak ngerti saya kalau nggak ponakan saya pada cerita, aduh tante sedih banget gini-gini. Ya biarin aja, kan aku nggak baca. Gitu. Jadi lempeng aja saya sebenarnya. Karena saya lakukan apa yang harus lakukan. Ya, ya. Ya mereka kirim-kirim gitu, yang saya kesurupan lah, yang inilah, yang itu, saya ketawa aja. Emang kenapa ya, kata saya kayaknya aja saya kesurupan. Jadi saya juga aneh gitu. Mereka nggak, maksudnya gini loh, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, bukan masalah perjuangan, mas. Saya tahu banget ini nggak benar, saya harus lakukan apa yang saya lakukan, udah gitu. Kalau perjuangan kayaknya pesannya apa gitu, ngeri banget saya disebut berjuang. Enggak, saya lakukan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Gitu. Yang saya tahu banget ini kebenaran ini harus diomongin, harus dijalankan, bukan diomongin ya, harus saya buka kebenaran ini. Cuman mungkin alhamdulillah baru sekarang. Kalau dulu sih yang nggak ngerti, saya juga sekarang, saya juga ngomel-ngomelin ke wartawan gue gini, Della, apa kabar dulu? Saya bilang 2016, 2000 saya udah teriak-teriak, kalian kemana aja? But ya, ketawa-ketawa mereka juga. Kalau masalah PK kan tidak sederhana, Mas. Artinya, eh, PK itu benar-benar kita seperti menganulir secara keseluruhan ya mas. Dan itu kan kita benar-benar harus pembuktian yang luar biasa. Karena PK itu ya upaya hukum luar biasa gitu. Saya juga nggak bisa nanti minggu ini PK, 2 hari kemudian PK, nggak bisa begitu mas. Karena saya juga punya traumatis sendiri ketika saya banding, ketika saya kasasi gitu. Eh, itu benar-benar dimentahkan dengan alasan yang sederhana, tapi masa depan anak hancur gitu loh. Itu yang saya belum buka ini. Kenapa sih dulu saya digagali, dibanding, dikasasi? Saya belum buka kok mas. Ada sesuatu luar biasa. Astagfirullah. Sampai segininya ya gitu mempertahankan anak ini supaya tetap divonis. Gitu. Itu yang belum saya ngomong mas. Saya saya belum ngomong karena masih di saya. Bukan cuma mereka yang ini, cuman kan sekarang saya juga yakin masyarakat yang mengikuti ini yakin apa yang saya lakukan itu benar. Persoalannya bukan hanya pada para pengacara hebat yang ada, cuman kan saya sangat berharap masyarakat juga sekarang memahami. Saya cerita apa yang terjadi hanya 70%-nya loh mas. 30%-nya masih saya simpan rapat. Karena itu kalau saya bicara di luar konteks sidang, tapi saya tahu ada permasalahan, itu memang ada yang terjadi. Dan saya nggak berani buka. Nanti 70%-nya itu udah saya buka, walaupun belum seluruhnya ya, 70% itu belum bulat mas, karena ada, kan saya yang ini hanya fakta persidangan, ada yang itu fakta persidangan, tapi kan orang nggak tahu, yang tahu kan saya yang punya berkas, gitu loh, itu fakta persidangannya seperti itu, yang saya buka ketika ada komunikasi, ada saksi hadir, ini hadir, itu saya bisa ungkapkan. Gimana kalau fakta sidangnya itu tidak bisa saya komunikasikan, tapi tertulis dalam berkas saya? Itu yang belum saya buka, Mas. Itu yang menyebabkan sangat, ya mudah-mudahan, yalah nantilah, ya nanti saya buka, Mas. Nanti saya buka dalam waktu dekat, Mas. Wah, kalau buktinya dijembreng-jembreng sekarang, nanti digagalin-gagalin, Mas. Biarin aja gimana nanti. Mudah-mudahan mereka mendapat keadilan karena saya yakin betul mereka tidak melakukan atas perbuatan yang dituduhkan. Itu saya yakin, ini keyakinan saya dari bukti-bukti di persidangan, dari berkas-berkas yang saya miliki, gitu mas. Dan ini kalau bicara hal-hal kenapa sih harus dibuka, itu sih orang-orang pakar aja lah mas yang menjelaskan. Cuman kan saya hanya berdasarkan keyakinan saya. Berdasarkan keyakinan, berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan keyakinan saya sebagai pengacara, keyakinan hakim, keyakinan jaksa kan beda mas. Gitu. Walaupun induknya sama, berkas perkara, keterangan saksi di persidangan, apa yang terjadi, sebenarnya kan induknya sama. Cuman kan keyakinannya beda-beda, itu yang saya bingung. Gitu. Aduh ya Allah, ini kenapa? Hakim boleh tidak percaya pada keterangan saksi,
Hakim boleh tidak percaya pada alibi yang dibukakan oleh terdakwa. Hakim boleh tidak percaya pada keterangan-keterangan yang meringankan terdakwa. Hakim boleh tidak percaya pada keterangan terdakwa. Tapi kenapa hakim pada saat itu tidak percaya kepada hasil visum? Hasil visum itu dokter loh. Dan itu punya keahlian sendiri. Bukan hanya disumpah pada saat persidangan, juga ada sumpah profesi. Terus kalau yang dihadirkan saksi-saksi gitu, cuma saksi di persidangan yang disumpah sih nggak ada dampaknya lah mungkin. Tapi dokter-dokter yang dihadirkan, yang tahu betul kondisi jenazah dan kondisi korban itu juga kalau tidak dipercaya, karena antara hasil visum dengan tuntutan jauh beda.